5 Desember tahun 2023. Inilah masyarakat suku Sakai dan masyarakat Kota Garo dan Gerlamata menghadiri undangan di Kementerian KLHK Gedung Manggala Wana Bakti, Jakarta. Agar kami tak jadi banting keledi dilarang sendiri Camat ke Bupati keluar surat PRT Bupati 1996 bahwa lahan ini diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat suku Sakai di Desa Kota Garo, tentunya atas dasar pertimbangan memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat. Objek saat ini isinya adalah perkebunan kelapa sawit. Dia ditanam sejak dari tahun 1994. Usia kebun sawit ini sudah berusia 27 tahun. Sudah 27 tahun dan lahan ini berstatus kawasan hutan. Namun di lapangan lahan ini dikuasai oleh segelintir orang saja. Jadi tidak dikuasai oleh masyarakat selayaknya tujuan awal. Kalau bicara tujuan awal, seharusnya lahan 2.500 hektar ini Pak Sekjen bisa mensejahterakan sebanyak 1.250 kepala keluarga seharusnya. Iya. Gerlamata masuk, kami dari Gerlamata masuk ketika terjadi penggelapan tanah menurut kami. Di tanah ini dijual oleh mafia tanah, oleh pengurus-pengurusnya saat itu. Lalu tanah ini dijual ke orang-orang tertentu. Ada Akyong, ada Ate, yang orang-orang ini semuanya masih hidup. Ada semua? Ya. Nanti bisa diperkuat apa yang saya sampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di belakang. Mereka adalah orang yang ikut bekerja saat itu. Karena lahan ini dijanjikan dengan pola bab angkat sawit awalnya ya. Jadi setelah nanti lahan ini berhasil, baru tanahnya akan dibagi. Memang di hamparan luas 2.500 hektar ini belum ada sertifikat. Pasti nggak? Ya, belum ada sertifikat. Namun untuk surat menjelang hak pendidikan itu pemerintah di tingkatan desa sudah mengeluarkan SKT namanya. Tanah. Yang jadi persoalannya adalah SKT ini tidak pernah sampai ke masyarakat Pak Sekjen. Mulai dari tanahnya tidak sampai ke masyarakat, SKT-nya tidak sampai ke masyarakat. 1.250 2.500. 1.250 kepala keluarga. Iya, ada. Dan daftar namanya yang masih hidup ada. Ini tujuan kami adalah bagaimana lahan ini sesuai dengan sejarahnya ini bisa dikembalikan dengan tujuan awal, dikembalikan sebagai peruntukan awal untuk mensejahterakan 1.250 kepala keluarga. Karena memang kondisi objeknya saat ini bukan hutan biasa, sawit. Masyarakat kalau seandainya mereka mau ngambil sisa-sisa buah juga ditangkap. Ini yang menjadi hal yang sangat miris. Konsentrasi kami seperti yang kami sampaikan kemarin ke Pak Satu Mataja, ke Pak Said dari awal kami sampaikan bahwa Gerlamata berkepentingan untuk bagaimana lahan ini bisa dikembalikan ke fungsi awal untuk kepentingan 1.250 kepala keluarga. Bahkan kami sudah menyiapkan semua file data ini Pak Sekjen, kami akan tinggalkan juga sebagai bahan pertimbangan bersama bahwa apa yang kami perjuangkan dari awal sampai saat ini dia berbasis data. Karena kami tanpa data kami nggak akan berani. Ini peta ini dari mana? Dari BPKH. Datum BPKH dari Gerlamata ke kami. Saya paham betul ya, tentang arah penyelesaian yang ini tidak akan berbeda. Setiap masalah yang jadi Gerlamata silakan dengan cara menghindar diri dari mafia-mafia itu bahasanya, tapi ada solusi yang harus kita lakukan secara bersama-sama dan bahan peta ini menguatkan kita semua dalam implementasi kebijakan
BPTKH. Aku belajar di Cempalong juga nih bertahun-tahun ya, jadi insya Allah terintegrasi lah Sofia dengan Pak Dirjen. Jadi 2.500 itu kita pegang kawasan, 1.250 kita pegang ini Pak Said. Kemudian kondisi hutan produksi terbatas dan hutan produksi biasa itu di PHR, dan yang Tahura ini di JPS. Semua ada norma-normanya ketika di karya yang Bapak sebutkan tadi, existingnya adalah sawit. Nanti kita bisa buktikan apakah seluruhnya sawit, tapi ke Bang Sofyan buat surat ini adalah existingnya pertanian. Jadi bahasanya tadi kalau ingin meningkatkan produktivitas kita setuju banget, karena prinsip undang-undang kita kerja untuk itu. Sama dulu ya teman-teman ya, dan jangan ada kecurigaan dan kekhawatiran apa-apa, pemerintah punya solusi daripada kita terus lama-lama. Jadi infonya sama seperti itu. Dan sekarang secara detail itu sekalipun kami ya Pak Sofyan dan tim kami di IPK secara cepat bisa menafsir peta ini untuk di mana sawit itu berada. Seperti apa nanti akan di belakangan saya kasih. Insya Allah ada solusi. Untuk tidak mengeluarkan izin membuka tanah dalam bentuk apapun, seperti surat keterangan pemilikan tanah, surat keterangan penguasaan tanah, surat keterangan tanah dan lain sebagainya, sehingga surat keterangan tanah mengenai pembukaan tanah atau hutan yang dikeluarkan setelah 1 Juni 84 maupun sebelum 1 Juni 84 yang tidak merupakan kewenangannya, paling tidak mempunyai kewenangan sama sekali, adalah tidak sah dan batal demi hukum. Penegasan dari surat Bunur. Kemudian yang keempat, demi untuk kepentingan rakyat sendiri dalam menguasai dan memiliki tanah yang luasnya tidak lebih dari 10 hektar dan bukan diperuntukkan bagi badan-badan hukum serta bukan dalam rangka penanaman modal, maka wewenang pemberian izin membuka tanah kepada para bupati, kepala desa setempat sampai adanya petunjuk berada pada bupati. Jadi wewenangnya pada bupati, bukan pada camat, bukan kepada kepala desa, sampai adanya petunjuk lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri. Ini tanggal 18 Mei 96 dari gubernur kepada bupati. Lalu bupati di 3 Juni 96 di bulan berikutnya Pak menyampaikan bahwa ini kepada camat ya, kepada camat Tapung Kiri dan camat Siak Hulu, menyampaikan bahwa pada prinsipnya mendukung dan menyetujui terhadap permohonan kelompok tani seluas 2.500 hektar untuk 25 kelompok tani dan daftar kelompok taninya terlampir. Ini di dalam surat bupati ya, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat tersebut. Dan daftar lokasi termasuk daerah pengembangan desa Segaro, Kecamatan Tapung, dan yang ketiga adalah untuk memberikan bimbingan. Ini kembali kepada spasial tadi yang saya sampaikan. Dalam surat bupati, coba Pak ditampilkan surat bupatinya, itu ada petanya. Ini surat bupatinya Pak, yang tanggal 3 Juni 96. Ini dia suratnya. 3 Juni 96, daftar yang 2.500 dan kelompok taninya ada di sebelah kanan. Petanya di tengah. Gambarnya itu adalah ini. Kalau menurut surat bupati tadi Pak, clearkan dulu nih mengenai letak lokasinya Pak. Ya. Jadi saya mencoba Pak dengan sketsa yang ada ini. Ada tanda-tanda alam, saya lihat Sungai Tapung kanan itu ya. Ada beberapa detil alam, saya coba ke teman-teman, coba dipetakan gambar ini seperti apa sebenarnya. Kami mencoba memetakan, di Bananan boleh dibaca, ini hasil pemetaan kita. Ini perkiraan kami ya Pak ya, perkiraan. Dan ini saya kira nanti untuk kepastian ini tadi petanya. Ya. Petanya ini kita coba overlaykan seperti ini Pak, masuk dalam peta yang ada, dari citra dengan detil yang ada, kita coba dekati. Tentu saja mungkin nanti ini perlu pemeriksaan ke lapangan kan Pak. Pastinya seperti apa? Jadi ini Pak, gambarnya kalau gambar yang sketsa tadi kita coba masukkan dengan gambar Sungai Tapung kanan di sebelah kiri. Nah, kira-kira letaknya seperti itu Pak. Ya, yang hitam Pak.
outline yang hitam. Kemudian tadi disebut-sebut ada 4 orang cukong tadi Pak ya. Ada Edi Kurniawan, ada Atyong, ada Akok, dan ada Acin. Nah kami coba petakan itu Pak. Dari masing-masing gambarnya tadi, dulu pernah disampaikan dari kami satukan. Jadilah gambarnya sepertinya di letak Acin, Atyong, Edi Kurniawan, dan Akok, itu yang merah. Ada gambar ini Pak Sekjen. Jadi, kalau Pak Sekjen tadi sebelum saya kira nyampe kita nanti bagaimana kebijakan penyelesaian ini kita perhatikan dulu Pak, kelihatan dulu di gambar ini ya. Yang 4 ini, 4 orang-orang ini Pak Sekjen sudah masuk dalam Skadatin. Yang tadi aja gambar ini. Jadi ada masuk dalam Skadatin kita yang ke-8 Pak. Yang keempat ini masuk. Ya Pak Tangan ya. Batasnya masuk ke luar. Luasnya itu masing-masing itu tidak gitu ya. Di daftarnya ada Pak. Kita mencoba itu. Edi Kurniawan 429 itu yang sebelah kanan itu Pak. Bawah. Di sebelah kanan. Nah itu Edi Kurniawan 429. Atyong itu yang di sebelah kirinya tengah itu 484. Akok 160 yang bawah. Dan yang di atas itu adalah Indra Wijaya atau Acin 180. Totalnya Pak Dirjen, Pak Sekjen 1.253 hektar. Ini potretnya seperti ini. Lalu kami lanjutkan Pak telaahannya. Lalu bagaimana kondisi area yang ada ini sekarang di lapangannya kayak apa? Mungkin boleh ditayangkan juga Pak Nanang. Ada kita mencoba memperbaikkan dengan data citra. Itu saja Pak. Terus. Yang gambar yang citra ini. Nah kalau kita lihat Pak dari gambar sekilas ini, prediksi kami sih nampaknya sawit semua sudah. Kalau kita lihat Pak ya, itu kan jaringan jalan sawitnya dan sebagainya. Ini mungkin kalau pun ada pemukiman itu jalan ya Pak, ini tengah-tengah itu ya. Yang di atas lagi apa? Nah itu. Bawah tengah Pak ya, jalan di bawah. Yang di atas itu sungai. Nah itu sungai. Yang di atas itu sungai kecil Pak. Ah, sungai Pak. Inilah gambarannya Pak. Gambar asli dari surat Dari lampiran Serpupati yang tadi yang cerita 2.500 yang dapat kewenangan. kita coba dengan detail kali kita cocokkan Pak dengan gambar yang ada ini karena pada saat itu pemetaannya mungkin tahun 96 tadi masih ingat sehingga hanya sketsa seperti sketsa kan Pak. Ya, jadi kalau kita lihat sekilas Pak ini, jadi ada 2 hal. Yang pertama mengenai kepastian batasnya Pak, karena kita mencoba mendekati memetakannya. Yang kedua, kondisi lapangan ini kan juga perlu dipastikan di lapangannya ada apa sebenarnya. Informasi awal ada 4 nama yang terdaftar tadi dengan peta seperti tadi. Terus yang lain seperti apa? Jadi kita belum punya informasinya Pak. Berapa yang ada di gambar asli ini? Nah, yang ini kan Pak ya, sudah pernah dihitung belum teman-teman ini? Yang merah yang beririsan dengan sketsa ini luasannya. Kalau saya lihat semuanya masih di sini tapi tidak penuh. Yang informasi tambahan lagi Pak, khusus untuk Edi Kurniawan yang kami punya datanya. Ditunjuk Pak, Edi Kurniawan itu yang utuh di dalam itu Pak, sudah ada putusan pengadilan. Luasnya 337 hektar. Itu sudah ada putusan pengadilannya Pak ini. Putusan pengadilan dengan dasarnya waktu itu adalah Undang-Undang 18 ya. 377 itu seluruhnya di 2.500 atau sebagian Ya, luar. seluruhnya di dalam. Bagus, jadi yang lebih enak ya. Ya. Gambarnya tadi balik lagi. Itu Pak. Undang 18 itu. Undang 18 karena putusan pengadilannya tahun Tapi apakah sudah 2016. Enggak. Gila. Sudah kita selesai ya. ini ya Satria Madani ya. Satria Madani. Ya tadi. Ada PT, nggak ada PT. Tidak ada PT di sana Pak. Tidak ada PT. Sekarang gini Pak, maaf Pak Sekjen. Ini kalau kita lihat indikasi awal tadi sawit semua. Dalam tembus batas 2.500 sawit dan tambahan dan nanti akan jadi wilayah kelola
KLHK kita membiasakan PP24 ya. Enak kan ini ya? Daripada Bapak segala macam itu ya. Ini ada yang serem. Jalannya udah Mereka bidai mulut ini, Bang. Beri kami kepastian hidup agar kami tak jadi ranting ke